Inilah waktunya ketika kita yakin, ketika kita percaya, ketika kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menaruh keyakinan kita, harapan kita hanya pada Tuhan. Inilah waktunya kita akan lihat mujizat. Dari dalam gelap terbit terang buat orang yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Kembali pagi hari ini kita mau percaya bahwa Tuhan punya pertolongan yang tepat waktu buat kita. Mungkin ada di antara kita yang hari ini harus selesaikan masalah. Hari ini ada tantangan yang harus dibereskan. Mungkin ada di antara kita yang sedang menunggu jawaban doa, sedang menanti pemulihan, tapi tak kunjung tiba. Kadang-kadang terlihat semuanya hampir hancur, semuanya hampir berantakan. Sedikit lagi selesailah hidup saya. Kadang-kadang kita ada di keadaan yang rasanya paling gelap, mencekam. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan punya kebaikannya yang Dia sudah siapkan buat kita yang berharap kepada Tuhan. Ketika hari tambah gelap, ketika keadaan rasanya tambah tidak menentu, justru di tengah-tengah hari yang gelap, di tengah malam, saya menyebutnya tengah malam, Tuhan punya mujizat di tengah malam buat setiap anak-anaknya. Saya teringat kisah Rasul 16 ketika Paulus dan Silas ditangkap, dipukulin, didera, mungkin badannya lembam-lembam, ada luka di sana, rasa sakit ada di sana. Kemudian mereka ditaruh di penjara di tengah-tengah, paling tengah, dan kakinya dibelenggu, tangannya dirantai. Tapi kemudian di tengah malam itu, ini yang Paulus dan Silas lakukan di dalam kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi ketika kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Daripada mengeluh, daripada kecewa, Paulus dan Silas memilih percaya di tengah malam itu, di kala keadaan yang semakin mencekam, hari semakin gelap, memuji menyembah Tuhan, percaya. Pujiannya bukan sekedar lip service, tapi pujiannya percaya bahwa Tuhan pegang kendali, bahwa Tuhan punya yang baik, bahwa Tuhan punya berkatnya, sehingga dia mungkin memuji Tuhan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Keadaannya sedang luka-luka, badannya lembam-lembam, tapi dia memilih percaya bahwa Tuhan bisa mengkompensasi, mengganti setiap luka, setiap lembam yang diderita dengan pertolongannya, dengan berkatnya. Jadi saya percaya pujiannya menunjukkan imannya. Di tengah keadaan yang tidak menentu, keadaan yang menyakitkan, Paulus dan Silas memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya percaya ini bukan lip service, ini bukan kegiatan agamawi, tapi ini adalah ungkapan iman, percaya bahwa Tuhan baik untuk selamanya, pertolongannya tidak pernah terlambat. Saya percaya inilah imannya. Mudah buat setiap orang ketika keadaan baik-baik melangkah dengan senyuman, melangkah dengan sukacita. Tapi ketika keadaan tidak menentu, yang buat orang bisa melangkah dengan senyuman, bahkan melangkah dengan pujian, memuji Tuhan di kala ada rasa sakit, saya percaya itu adalah karena di hatinya ada percaya, ada keyakinan bahwa Tuhan menolong tepat pada waktu, bahwa Tuhan punya kebaikan lebih daripada rasa sakitnya, bahwa Tuhan punya berkat lebih daripada apa yang orang bisa perbuat di hidupnya. Rasa sakitnya tidak mengidentifikasi siapa Tuhannya. Rasa sakitnya justru mendorong dia untuk percaya bahwa justru di tengah keadaan yang paling menyakitkan, di sanalah Tuhan akan datang dan menyiapkan berkatnya, menyiapkan pertolongannya. Ketika di tengah malam, keadaan semakin gelap, Paulus dan Silas memuji Tuhan. Di ayat selanjutnya dikatakan apa? Di ayat 26. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Tiba-tiba gempa bumi, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepas belenggu mereka
semua. Waktu Paulus dan Silas memilih menggunakan imannya, tidak ada satu kekuatan musuh yang bisa membelenggu, memenjarakan mereka. Waktu engkau menggunakan imanmu, tidak ada tantangan, tidak ada masalah yang akan membelenggu lama-lama. Gak bisa membelenggumu lama-lama, gak bisa memenjarakanmu lama-lama. Ketika di hatimu ada rasa yakin bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela, sehingga waktu tantangan semakin tidak jelas keadaannya, semakin kelam, justru di situ engkau semakin yakin, semakin percaya. Dan saya percaya waktu Tuhan indah pada waktunya. Tuhan menolong tidak pernah terlambat. Pertolongan buat Paulus dan Silas indah pada waktunya. Tuhan menunjukkan pembelaannya di tengah malam itu. Jauh hari sebelumnya bangsa Israel diperbudakan di Mesir. Setelah mereka makan domba Paskah, setelah darah domba tercurah dan dibubuhkan di ambang pintu, ini gambaran kita yang ada darah Yesus, kita yang menerima tubuh darahnya, kita yang sering perjamuan, menerima pengorbanan Yesus. Kemudian Tuhan melakukan pembelaan buat orang Israel di tengah malam. Tulah anak sulung terjadi tengah malam. Ketika Tuhan menunjukkan kekuatannya untuk membela anak-anaknya, terjadi di tengah malam. Keluaran 11 ayat 4 berkata seperti ini, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, saya ulang, pada waktu tengah malam, kata Tuhan, aku akan berjalan dari tengah Mesir. Pada waktu tengah malam, Tuhan kemudian menunjukkan kekuatannya, dan akhirnya kita tahu bahwa anak orang Israel yang menerima korban domba Paskah, tidak ada yang mati anak sulung, tapi semua anak sulung di Mesir mati semua. Mereka melihat, Mesir melihat bahwa Tuhan membela anak-anaknya, sehingga pembebasan di tengah malam itu terjadi. Karena anak Firaun yang pertama mati, anak sulung Firaun mati. Lalu anak pengawalnya, jenderalnya Firaun mati. Bahkan semua anak sampai ternak yang sulung mati semua. Kecuali yang ada tanda darah, yaitu orang Israel. Mereka anak sulungnya tidak ada yang mati. Sehingga Firaun tahu bahwa Allah mereka adalah Allah yang hidup, yang melakukan pembelaan bahkan di tengah malam, menunjukkan kekuatannya dikala keadaan semakin gelap, menunjukkan kekuatannya. Buat saudara yang hari ini mungkin sedang berkata, Pak Pendeta, ekonomi saya rasanya gelap, Pak Pendeta, masalah rumah tangga saya, keluarga saya, masa depannya rasanya gelap. Pak Pendeta, mungkin anak muda berkata, Pak Pendeta, saya nggak tahu nih pekerjaan saya, hari depan saya rasanya gelap semua. Dengar, berharaplah kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa memberi berkat-Nya bahkan di tengah malam, dikala keadaan semakin gelap. Karena engkau perlu memiliki keyakinan, engkau perlu bersukacita, beriman sama seperti Paulus, memuji menyembah Tuhan. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Karena Tuhan mau di tengah gelapnya malam, supaya engkau bisa menikmati gelapnya malam, kau harus lihat ke atas, karena di atas kau akan melihat keindahan sinar bintang-bintang. Kalau engkau bisa melihat ke atas, melihat kepada janji Tuhan, kau bisa melihat betapa indahnya janji-janji Tuhan buat hidupmu. Dan salah satu janji Tuhan ada di Mazmur 112 ayat 4. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, bagi orang yang mengandalkan Tuhan, bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau situasimu rasanya gelap hari ini, semuanya hampir hancur, jangan nyerah dulu, jangan berhenti dulu, jangan mundur dulu, tapi mulai bangkitkan keyakinanmu, bangkitkan percayamu bahwa Tuhan akan menolongmu indah, tepat pada waktunya. Saya percaya pagi ini Tuhan sedang menghibur beberapa pribadi yang mungkin mau pergi kerja, yang mungkin mau keluar rumah, rasanya keadaan kok semakin gelap, rasanya kok keadaan semakin gak menentu, rasanya kok tantangan gak ada jalan keluarnya. Tuhan sedang berkata, jangan kecewa dulu, miliki harapan, lihat janji Tuhan supaya engkau bisa tersenyum.
Lihat janji Tuhan supaya engkau bisa melangkah tanpa menundukkan kepala, dengan bangga melihat ke atas, melihat janjinya, melihat berkatnya, bahwa pertolongannya on the way. Pertolongannya dalam perjalanan dan indah pada waktunya, tepat pada waktunya. Tuhan menolongmu. Dan sebagai hamba Tuhan, saya mau imani, tepat waktunya. Hari ini Tuhan tolong kamu. Hari ini Tuhan berkati kamu. Hari ini Tuhan buka jalan. Hari ini Tuhan sembuhkan. Hari ini, tidak lama-lama, hari ini. Inilah waktunya ketika kita yakin, ketika kita percaya, ketika kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menaruh keyakinan kita, harapan kita hanya pada Tuhan. Inilah waktunya. Kita akan lihat mujizat. Dari dalam gelap terbit terang buat orang yang berharap kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan ini. Pagi ini Tuhan kembali kuatkan kita. Saya doa setiap renungan ini boleh masuk sampai ke dalam hatimu, ke sel-sel tubuhmu, memberi kekuatan untuk engkau melangkah hari ini. Jangan takut lagi, jangan sembunyi lagi, hadapi semua tantangan, hadapi semua masalah. Tuhan ada di pihakmu. Berharap kepada Tuhan, kau tidak akan dikecewakan. Mari kita doa pagi ini. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Kami percaya di tengah keadaan yang semakin gelap sekalipun, Tuhan justru menunjukkan mujizatnya, kekuatannya, kuasanya buat hidup kami. Jadi kami beriman hari ini, kami melihat kasih sayang. Hari ini kami melihat berkat. Hari ini kami melihat mujizat. Di dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka. Berkati anak-anak-Mu satu persatu. Setiap rumah tangga Tuhan pulihkan. Bahkan pekerjaan Tuhan berkati. Kerohanian anak-anak-Mu Tuhan bangkitkan. Semakin beriman, semakin percaya bahwa Tuhan menolong mereka. Tuhan tidak tinggalkan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami berdoa, haleluya. Amin. Hari ini Tuhan pasti menunjukkan kuasa dan mujizatnya. Karena saya menaruh keyakinan dalam hati saya. Jika itu yang jadi responmu untuk firman Tuhan pagi ini, tulis di kolom komentar. Dan tak jemu-jemu saya mau bilang, bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini. Buat teman, sahabat, keluargamu yang mungkin sedang merasa hari tambah gelap, keadaan ekonominya tambah gelap, keadaan rumah tangganya tambah gelap, semua semakin gak jelas. Biarlah firman Tuhan ini boleh juga menguatkan, menghibur mereka. Dengan kau membagikan link Morning with the Word di pagi hari ini, kau jadi berkat, kau melayani sesama. Biarlah temanmu, sahabatmu, keluargamu, orang di dekatmu juga boleh ikut diberkati dan dikuatkan. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you